Kita tahu bersama bahwa pada tahun 1962 pada penyelenggaraan Asian Games yang keempat ya, bahwa di sana Indonesia menjadi tuan rumah. Apa yang terjadi di sana? Di sana kemudian Bung Karno menolak adanya Israel untuk berlaga. Bayangkan itu. Bung Karno seorang proklamator bangsa, seorang presiden Indonesia yang pertama, kemudian juga tidak bersikap ramah terhadap Israel. Karena di sana Bung Karno kemudian menolak adanya Israel. Mengapa ya? Kayak tadi kita bicara tentang ini soal penjajahan. Jadi bahkan karena keputusan Bung Karno menolak Israel laga Asian Games tersebut pada tahun 62, Indonesia kemudian dikeluarkan dari Komite Olahraga Internasional. Nah, ini sangat penting. Jadi itu keputusan Bung Karno yang kemudian dikeluarkan dari ini. Indonesia dikeluarkan. Padahal itu Indonesia baru sekitar 17 tahun merdeka tentunya kan. Nah, artinya bahwa seorang Bung Karno saja kemudian dia uh, masih tetap konsisten, masih tetap teguh bahwa semua negara-negara penjajahan tidak boleh kemudian dibiarkan berkompetisi, apalagi di tanahnya sendiri, di bangsanya sendiri, seperti kita bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam Enfol Show bersama dengan saya Laode Novel. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya kita akan diskusi ringan, santai, dan tentunya kritis. Dan tentunya lagi kita bicara tentang fenomena-fenomena nasional yang hari-hari ini menjadi perbincangan hangat. Dan kali ini kita akan coba bicara tentang pro kontra yang terjadi di masyarakat Indonesia terkait dengan Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia tentunya, tapi berdasarkan berita-berita yang beredar dan sudah pasti tentunya bahwa kemudian Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia karena di situ ada isu Israel yang kemudian dikecam, ditolak oleh berbagai pihak tentunya. Nah, hari ini tentu menimbulkan dua hal ya kalau kita lihat. Yang pertama adanya kekecewaan daripada penggemar daripada sepak bola tentunya, dan terutama pula bagi para pemain yang mungkin maybe punya kesempatan untuk pemain Indonesia tentunya yang punya kesempatan untuk berkompetisi di Piala Dunia itu. Nah, tapi yang paling penting pula kita perlu melihat di sisi yang lain, ini seperti ada tabrakan ya antara pesepak bola, pecinta sepak bola, pemain sepak bola yang punya kesempatan untuk berlaga, bertanding, menikmati nuansa Piala Dunia. Tapi di sisi lain juga ada satu kewajiban dasar dalam UUD 45 dalam preambul bahwa negara Indonesia punya kewajiban, punya misi, dream yang sangat besar yaitu menghapuskan penjajahan di muka bumi karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, ini bagaikan apa? Bagaikan dua hal yang kemudian saling tarik-menarik yang tidak ketemu gitu kan. Yang kalau dipaksakan maka akan terjadi sesuatu yang kita boleh ucapkan bahwa tidak berjalan dengan apa yang kemudian menjadi bunyi pembukaan UUD 45. Padahal itu menjadi sebuah state obligation, kewajiban bernegara, kewajiban negara yang harus dilaksanakan. Nah, hari ini saya melihat bahwa yang telah diumumkannya Indonesia gagal menjadi tuan rumah, saya pikir itu adalah hal yang sangat tepat. Walaupun kita diperhadapkan dengan adanya semangat pecinta sepak bola. Nah, kita tentu harus melihat persoalan ini secara waras, secara sadar. Why? Because kalau kita lihat pertama dalam sejarah bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 itu tidak bisa kita kemudian dikatakan merdeka kalau misalnya belum ada sebuah pengakuan dari bangsa ataupun negara-negara lain. Nah, kalau kita melihat
Siapa kemudian negara yang pertama mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia? Siapa? Negara apa? Of course, jawabannya adalah Palestine. Jadi kalau kita lihat, Palestine itu adalah negara yang pertama kali mengakui kedaulatan, sovereignty, kemerdekaan daripada Indonesia. Nah, artinya apa? Dari sini saja kita bisa lihat bahwa kita Indonesia punya beban moral terhadap Palestina tentunya. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat dalam basic atau dasar fundamental norm atau Undang-Undang Dasar 1945, itu tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa Indonesia punya mimpi, punya misi besar, punya sebuah state obligation, kewajiban. Apa itu? What is that? Yaitu kewajiban untuk menghapuskan penjajahan di muka bumi. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. It's mean bahwa kita tidak mengakomodir segala hal yang namanya itu sebuah penindasan, sebuah penjajahan. Nah, kita tahu bersama bahwa yang beredar dan kita tahu bahwa dalam kompetisi Piala Dunia U20 kali ini itu di situ ada kompetitornya juga berasal dari Israel. Nah, kita tahu bahwa Israel itu menjajah Palestina. Nah, ini artinya apa? Bahwa ada hubungan erat. Ini bukan soal politik dan soal olahraga, bukan. Tapi ini soal kita mau menjalankan amanat konstitusi kita, yaitu kita harus menghapuskan segala macam penjajahan. Dan di kompetisi Piala Dunia sana itu ada Israel. Yang kedua di sana adalah kompetisi antar negara, bukan antar kampung, bukan antar dusun, bukan antar RW, bukan antar RT, tapi antar negara, between negara. Di antar negara berkompetisi. Nah, kalau kita kemudian mengizinkan Piala Dunia berlangsung di Indonesia, kemudian di sana dihadiri oleh Israel, maka itu secara tidak langsung kita sudah mengakui adanya negara Israel, eksistensi Israel, dan kemudian kita tidak memperhatikan sisi penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Itu penting. Secara tidak langsung kita telah kemudian seperti mengakui kedaulatan daripada Israel. Padahal kita tahu Israel adalah menjajah Palestina. Nah, ini sangatlah penting. Jadi tidak boleh kita berkecil hati dengan persoalan ini karena ini adalah amanat konstitusi UUD 45. Nah, berikutnya saya ingin kita bicara soal history, tentang sejarah tentunya. Kita tahu bersama bahwa pada tahun 1962 pada penyelenggaraan Asian Games yang keempat ya, bahwa di sana Indonesia menjadi tuan rumah. Apa yang terjadi di sana? Di sana kemudian Bung Karno menolak adanya Israel untuk berlaga. Bayangkan itu. Bung Karno seorang proklamator bangsa, seorang presiden Indonesia yang pertama, kemudian juga tidak bersikap ramah terhadap Israel. Karena di sana Bung Karno kemudian menolak adanya Israel. Mengapa ya? Kayak tadi kita bicara tentang ini soal penjajahan. Jadi bahkan karena keputusan Bung Karno menolak Israel laga Asian Games tersebut pada tahun 62, Indonesia kemudian dikeluarkan dari Komite Olahraga Internasional. Nah, ini sangat penting. Jadi itu keputusan Bung Karno yang kemudian dikeluarkan dari ini. Indonesia dikeluarkan. Padahal itu Indonesia baru sekitar 17 tahun merdeka tentunya kan. Nah, artinya bahwa seorang Bung Karno saja kemudian dia masih tetap konsisten, masih tetap teguh bahwa semua negara-negara penjajahan tidak boleh kemudian dibiarkan berkompetisi, apalagi di tanahnya sendiri, di bangsanya sendiri seperti kita bangsa Indonesia. Bagaimana bisa kita kita di sebuah kompetisi besar yang di sana itu ada kompetitornya juga adalah bangsa penjajah.
dan ada hadir di negara kita untuk berlaga. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus komitmen terhadap apa yang sudah diamanatkan, apa yang sudah diwajibkan dalam konstitusi. Dan ini juga bicara tentang soal sejarah Indonesia. Nah, kalau Palestina hari ini sudah merdeka, Israel sudah menjera, ya, of course kita pasti akan memberikan kesempatan kepada semua. Tapi ini soal lain. Ini soal kita komit, kita konsisten terhadap apa yang sudah digariskan oleh founding fathers, apa yang sudah diperlihatkan, dicontohkan oleh founding fathers. Ini harusnya menjadi bahan pembelajaran dan refleksi kita. Dan terakhir, saya ingin sampaikan bahwa tidak perlu kita berkecil hati dengan sebuah realitas hari ini. Banyak hal untuk kita membangun bangsa dan negara. Tidak mesti kemudian kita uh, kita tidak mesti uh, mengakomodir sebuah negara penjajah dan seterusnya. Jangan seperti itu. Jangan berkecil hati. Banyak hal untuk membangun bangsa dan negara. Tidak mesti seperti demikian. Nah, oleh karena itu, inilah beberapa poin-poin mendasar yang ingin saya sampaikan untuk menyikapi berbagai problematika yang hari ini menjadi kontroversi ya berkaitan dengan Israel ini kan. Nah, itu. Kendati demikian, ya FIFA tidak menyampaikan secara lugas bahwa ini karena soal polemik di Indonesia adanya penolakan terhadap Israel. Tapi aku yakin ya ini sudah menjadi salah satu sumber primer mengapa kemudian FIFA memutuskan untuk menarik kembali Indonesia sebagai uh, tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau kita diskusikan dalam Cedek Lempol Show. Jadi ya kita santai-santai saja menyikapi perkembangan yang ada, tapi tentunya ya kita perlu menolak, like or dislike, agree or disagree terhadap something, sesuatu, ya, tapi tentu kita perlu melihat berbagai referensi ataupun berbagai pengalaman yang dihadapi oleh, yang pernah dialami bangsa kita, bangsa Indonesia. Demikian saya Laudin Noval. Kita jumpa lagi dalam Enpol Show yang tentunya bahas kembali lagi ya berbagai isu-isu yang update tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.